ana ma'al maula alal muwafaq. Jadi ketika bersama Allah, zat yang maha mengatur segala sesuatu, alal muwafaq, selalu taat terhadap perintahnya. Wa ma'an nafsi alal muhalafah. Sedangkan kalau bersama hawa nafsunya, alal mukhalafah, selalu menentang apa yang diinginkan oleh nafsunya. Wa ma'al khalqi alan nasihat, wa ma'al khalqi, dan kalau bersama makhluk ala nasihat, selalu mengajak kepada kebaikan, itu ya, mencegah dari keburukan, kehancuran. Wa ma'ad dunya ala darurah, kalau bersama dunia nih, memperlakukan dunia itu ala darurah, hanya sebatas kebutuhan. Jangan sampai kita terlalu berat, Pak, bahwa beban dunia ini ketika menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Masya Allah. Inilah empat kalam hikmah yang dikatakan oleh sebagian ulama ahli hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, yang saya hormati Fadhilah beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengharap ridha Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, gerak tubuh kita menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-20 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ishruna, maqalah yang ke-20 ini akan menceritakan tentang tanda-tanda kaum hukama. Tanda-tanda hukama, kaum hukama, orang-orang yang ahli hikmah. An ba'dil hukama hina su'ila kaifa anta. An ba'dil hukama, dari sebagian orang ahli hikmah, sebagian ulama ahli hikmah. Hina su'ila ketika sebagian ulama ahli hikmah itu ditanya dengan pertanyaan kaifa anta, ai ala ai halin anta, bagaimanakah keadaan kamu wahai Tuhan, gitu ya. Ai ala halin anta, jadi atas tingkah yang manakah engkau, gitu. Faqala, maka sebagian ulama ahli hikmah menjawab, ana ma'al maula alal muwafaqati wa ma'an nafsi alal mukhalafati wa ma'al khalqi alan nasihati wa ma'ad dunya alal darurati. Beliau mengatakan, ana ma'al maula, ana sesungguhnya kami, ma'al maula, beserta dengan Allah, gitu ya, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa maula itu? Al mutawalli umurina, zat yang mengurus segala urusan-urusanku. Alal muwafaqati, selalu taat, ya. Alal muwafaqati, selalu taat, li awamirihi, kepada perintah-perintahnya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala beliau selalu mentaati apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang. Ini ba'dul hukama. Jadi di keadaan ketika bersama dengan Allah yang mengatur segala urusan-urusannya, beliau alal muwafaqah li awamirihi, selalu senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah. Wa ma'an nafsi alal mukhalafah, sebaliknya, wa ma'an nafs, kalau beserta nafsu, hawa nafsu, alal mukhalafah li muradatiha, selalu menentang, dia li muradatiha, terhadap segala macam yang dimaksudkan oleh hawa nafsu. Itu ya. Jadi kalau bersama hawa nafsunya, ba'dul hukama ini alal mukhalafah, selalu menentang itu. Jadi ketika menghadapi hawa nafsu maka ditentang. Ketika bersama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah alal muwafaqah, dia selalu taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Munir karangan Syekh Imam An-Nawawi, itu bahkan hawa nafsu itu bisa ditunggangi syaitan. Bahkan syaitan itu bercokol di hawa nafsu kita, gitu ya. Jadi ketika hawa nafsu kita mengajak kita melakukan sesuatu, itu dalam tafsirnya kita disuruh untuk fangdur. Jadi harus dipikir terlebih dahulu, apakah yang diajak oleh hawa nafsu itu madmunun fisyar, apakah diberi izin oleh syara atau tidak, sesuai dengan agama apa enggak, sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau bahasa kata lurusnya, Allah ridho apa tidak, gitu. Dia kalau
yang dimaksud, yang diajak oleh hawa nafsu itu tidak sesuai dengan syara, tidak sesuai dengan yang diridhai Allah, bahkan yang dimurkai Allah, fa nafsuhu huwa syaitan, maka hawa nafsu kita adalah syaitan, adalah nafsu yang dikendalikan syaitan. Insyaallah ini hati-hati. Ini dari intern kita, ini dalam diri kita. Ada juga nanti kalau ajakan-ajakan dari luar, dari eksternal kita, gitu ya, dari halayak ramai yang ada di sekitar kita. Tuh ada pula yang mengajak kepada hal-hal sesuatu. Nah, sesuatu tersebut harus ditimbang dulu, gitu ya, baik dan buruknya. Ini sesuai dengan ajaran syariat agama atau tidak? Ini diridhoi Allah atau tidak? Itu harus jadi standar. Ketika yang diajak oleh halayak ramai dari sekitar kita ngajaknya kepada hal-hal yang bertentangan dengan syara, itu bahkan itu akan mencelakakan kita karena itu permaksiatan dan perbuatan dosa, maka sejatinya dia itu adalah syaitan atau syaitanul insi, atau dia dikendalikan setan, itu ya, insyaallah untuk mencelakakan kita. Ini hati-hati. Nah di sini ba'dul hukama ketika menghadapi hawa nafsu alal muhalafah, itu ya, jadi menentang apa yang dimaksud, yang diirodahkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Selanjutnya wa ma'al khalq itu alan nasihah, kalau bersama makhluk sesama manusia di antara kita, alan nasihat, selalu memberikan nasihat. Apa nasihat di sini? Wahi ad-du'a ila ma fihi as-shalah wan nahyu amma fihi fasad. Nasihat itu mengajak kepada hal yang berfaedah, berguna, ya, kebaikan, wa nahyu amma fihi al-fasad, melarang, mencegah kepada hal-hal yang merusak, menghancurkan. Tuh, itu nasihat. Jadi kepada sesama khalq, sama makhluk, ala nasihat. Jadi selalu memberikan nasihat. Bahkan di dalam surat Al-Ashr gitu ya, wal 'asri innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu sedang berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah itu saling nasihat menasihati dalam kebenaran hak itu, dan juga saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, itu ya, itu orang yang tidak celaka atau orang yang tidak rugi. Maka di sini kepada hal layak ramai sesama kita makhluk Allah itu ala nasihat. Tuh gitu ya. Maka pantas kita pada yang ada di lingkungan kita, di keluarga kita, kita memberi nasihat kepada istri kita, memberi nasihat kepada anak-anak kita. Kalau punya menantu, memberi nasihat kepada menantu, jangan ibadah teh sendirian, baik. Nggak ngajak-ngajak orang. Kalau ibaratnya kalau mau masuk surga teh harus ngajak-ngajak orang. Gitu ya, tetangga kita aja gitu, Masya Allah. Walaupun itu ada apa? Ada konsekuensinya, diantaranya penolakan, gitu ya. Nah, itu mah sebutnya apa? Nah, itu ya, ngajak itu emang resikonya gitu ya. Kalau orangnya tersentuh baik gitu ya, bersih hatinya, insya Allah ngikut. Tapi ketika keras, hatinya keras, qasal qalb, maka ada penentangan di sana, gitu ya, Masya Allah. Bahkan berbalik kepada kita, ada istilah jangan ngurusin orang lain, urusin aja diri sendiri. Nah gitu, justru kita itu pengen nyelamatin
orang lain, pengen selamat sama. Kenapa? Karena kalau datang azab gitu ya, yang dilakukan oleh, yang disebabkan oleh kemaksiatan seseorang, oleh perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, itu bisa menimpa bukan hanya kepada si pelakunya sendiri, tetapi juga kita yang ada di sekitarnya. Dapat itu, Pak RT-nya dapat, RW-nya, ustadznya. Ya Allah, orang lain yang makan nangkanya kita yang dapat. Itu istilah peribahasa seperti itu. Dapat itu, masya Allah. Orang lain yang jajannya gitu ya, orang lain yang sering jajan ngeteng di jalan gitu. Nah kita yang kena azabnya. Makanya ada dalam aturan syariat kita amar ma'ruf nahi anil munkar, yang sekarang gencar-gencar sekali, susah. Kalau kita keras udah ditangkap kita sekarang begitu. Betul ya, masya Allah. Makanya sering mengingatkan diantara kita biar kita selamat sama, jangan sampai kita celaka rame-rame. Gitu ya, masya Allah. Makanya ada RT, ada RW, itu istilah kan rukun tetangga, rukun warga. Itu sebenarnya untuk merungkulkan kita gitu ya. Kan kita disebutnya ahlus sunnah wal jamaah. Masa sendiri-sendiri? Ahlus sunnah itu senangnya berjamaah, rame gitu. Masuk surganya rame gitu. Ketika kita masuk surga, melihat tetangga kita celaka, bisa kita memberikan syafaat nanti gitu ya, nolong tuh. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita harus sering ngaji gitu, dengerin nasihat, supaya hati kita itu tidak mati. Bahkan jaraknya itu 3 hari Pak. Iya, kata baginda Rasulullah qasal qalb. Jadi ketika kita tidak mendengar nasihat, mauidhah, itu bisa hati kita menjadi qasal qalb. Hati kita menjadi keras. Ketika kita tidak mau menerima nasihat, mauidhah orang lain, nah gitu ya, bahkan menentang dalam diri kita, berarti hati kita keras. Atau kalau bukti yang lain nih, ketika kita nih bertaubat kepada Allah, beristighfar, susah sekali kita bersedih dan mengocorkan air mata. Betul Pak? Susah apa enggak? Susah. Pengen nangis itu susah, kayaknya air mata itu kering. Tapi yang lembut-lembut hatinya mudah sekali tersentuh. Itu ya, mudah sekali tersentuh. Ketika tersentuh ingat dosa itu langsung kontan air mata itu meleleh, itu membanjiri pipinya, masya Allah. Gitu, ketika ingat dosa itu menandakan bahwa hati kita lembut. Gitu ya, masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasihkan hati yang lembut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa tadi? Jadi alal khalq alana nasi wa ma al khalqi alan nasihat. Jadi kalau bersama dengan sesama makhluk, dengan orang lain, itu alan nasihat, mengajak kepada kebaikan lah gitu, mencegah kepada keburukan. Itu bahasa nasihat. Kenapa? Karena ada saatnya kita memberikan nasihat, dan nanti ada saatnya kita diberikan nasihat. Seperti itu. Dan harus mau gitu ini. Gitu sama, Ustaz juga sama gitu. Ustaz juga manusia, al-insan ma'alul khata wan nisyan. Memang kita mah tempatnya salah dan dosa. Pasti ada baik salahnya. Kalau bahasa Ustaz salah, jangan digibah di belakang gitu. Bahasanya diberi nasihat. Insya Allah ketika kita diberikan nasihat orang lain, insya Allah kita akan nerima kalau caranya yang baik. Sekarang kan gitu ya, ketika salah figur langsung dipiralkan gitu biar jatuh.
orang lain gitu. Sekarang begitunya, saling dorong, saling sikut kanan, sikut kiri, tendang depan, tendang belakang. Sekarang mas sliding orang gitu, sering sliding orang, bikin orang jatuh. Seneng sekarang begitu. Orang-orang itu lagi musim-musimnya gemar ketika melihat orang lain celaka. Masya Allah. Itu tah. Jadi saling membantu di antara kita. Itulah sahabat sejati itu seperti itu Pak. Itu ya. Ketika ngelihat orang lain mau celaka, diberikan nasihat. Itu ya, diajak kepada jalan kebaikan. Selanjutnya, wa ma'ad dunya ay mata'iha ala darurah. Jadi bersama dunia nih, kalau bersama dunia ay mata'iha, banda dunia itu ya, ala darurah itu hanya sebatas kebutuhan. Ala darurah itu sebatas kebutuhan. Al hajatul lazimatul lati la mudaffi'alaha. Jadi kebutuhan yang wajib dipenuhi. Tuh. Kita wajib juga kalau sehari buat makan, berikan nafkah kepada anak istri. Kira-kira sehari kita butuh berapa? 100.000, 200.000 contoh. Jadi sebatas itu saja gitu. Jadi ya itu hanya sebatas kebutuhan saja. Ini yang jadi masalah kalau kita itu suka berlebihan. Padahal kata Allah, kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah dan minum jangan berlebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Coba kitanya kalau makan ya itu bersisa, kita betul Pak? Setiap hari kita buang nasi, makanan, betul gak? Masa berarti saking apanya tuh? Saking lebihnya, banyak lebihnya gitu sebenarnya. Masya Allah, setiap hari kita buang makanan, buang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah orang tua kita dulu, nah kalau makan itu harus habis gitu ya. Jangan sampai nasi kita itu nangis. Itu istilah orang tua kita dulu terhadap anaknya seperti itu. Kenapa? Karena untuk mencapai sebutir nasi itu prosesnya lama, panjang Pak. Itu ya, Masya Allah. Coba ya, kalau kita dulu pernah ya, jadi petani ketika di kampung, Masya Allah, itu dari mulai ngebajak sawahnya, maculin, nyangkulin sawahnya, ngurusnya supaya datar sawahnya itu. Kalau bahasa kita mah dulu dibajak gitu. Kalau bajak bahasa Indonesia, kalau di kita mah gitu, jadi wuluku sebutnya gitu kalau. Jadi pakai munding. Pemunding itu pakai kerbau tuh ya. Karena kebetulan dulu orang tua itu emang tukang ngebajak sawah gitu. Kita telanjang waktu kecil gitunya ngikut naik itu, yang ada bisa maju itu ya Allah, senang banget itu senang banget. Jatuh gitu ya Allah, kita udah perlu, ya Allah, senangnya itu ya Allah. Itu dari mulai itu sampai jadi nasi itu Masya Allah lama Pak gitu ya. Udah belum nanam itu, sebelum nanam itu kan harus dibikin benih dulu ya. Oh itu kan berapa dulu sebelum itu itu pakai ke sungai dulu atau dikulah, kalau bahasa kita dulu dikulah, disimpan dulu si padinya itu, yang padi yang karung di karung itu, nanti kan jadi itu. Setelah jadi direndam itu, setelah direndam bagus baru disemain gitu. Tuh Masya Allah, belum nanti hamanya burung gitu. Allah itu dari mulai itu sampai itu ternyata prosesnya lama Pak. Ditunggu sampai ya sekitar berapa senti itu ya, 1 jengkalan lah, baru dicabutin. Masya Allah, dikumpulin tuh
baru ditanam gitu. Masya Allah, itu proses satu gitu ya, satu nasi, butir nasi itu ternyata Masya Allah prosesnya lama gitu ya. Makanya jangan sampai kita menghamburkan gitu ya, berlebihan. Masya Allah, karena baginda Rasul suka ngajarin. Jadi kalau Rasul itu gak pernah nyimpen makanan tuh Rasul mah. Jadi kalau masih ada makanan dikasihin ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Jadi tidak disimpan. Kalau kita disimpan dalam kulkas, nih ibu-ibu ada gak nih ya Bu ya, itu daripada dikasihin orang mending membusuk berjamur di kulkas gitu ya. Bener Bu? Ada ibu-ibu kan? Ya Allah, iya. Masya Allah, sampai begitu. Udah ini baru dibuang. Masya Allah, itu kita biasanya gitu ya. Allahu Akbar. Padahal masih ada banyak orang yang nyari makanan itu, dicari-cari sampai ya Allah, nyari itu dulu ya, ya kalau yang nyari itu rekrut itu ya. Masya Allah, coba Pak ya Allah. Nah makanya, dalam diri kita awas nih, Insya Allah, jadi sesuai dengan hanya kebutuhan saja. Jadi kebutuhan hajat, jadi bukan keinginan. Kalau kita berdasarkan kepada keinginan, segala juga ingin, betul gak? Masak wah segala, ternyata yang dimakannya paling berapa, Insya Allah akhirnya dibuang dan sebagainya. Ya Allah, itu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Ini yang dilakukan oleh Ba'dul Hukama, sebagian ulama ahli. Dan sekarang susah sekali Pak nyarinya Ba'dul Hukama ini. Sekarang itu susah nyari Ba'dul Hukama itu. Sebagian ulama ahli hikmah. Jadi ulama ahli hikmah itu ucapannya itu menyejukkan Pak. Jadi setiap kelakuan jadi contoh, jadi pelajaran, suri tauladan buat orang lain itu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah, beliau mengarang kitab Al-Hikam ya. Kita pernah dengar ya, kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah. Hikam itu jama daripada hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun, itu jama taksirnya gitu. Jadi berbagai macam hikmah. Maksudnya apa? Perjalanan hidup beliau untuk menuju kewalian. Itu hikam itu, untuk menuju kewalian. Makanya ini dipakai disalikin, di muridin gitu ya. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini perjalanan hidup beliau itu ya, untuk mencetak wali gitu ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya. Masya Allah. Nah ini ada 4 ya. Jadi ana ma'al maula alal muwafaq. Jadi ketika bersama Allah, zat yang maha mengatur segala sesuatu, alal muwafaq, selalu taat terhadap perintahnya. Wa ma'an nafsi alal mukhalafah. Sedangkan kalau bersama hawa nafsunya, alal mukhalafah, selalu menentang apa yang diinginkan oleh nafsunya. Wa ma'al khalqi alan nasihat, wa ma'al, dan kalau bersama makhluk ala nasihat, selalu mengajak kepada kebaikan itu ya, mencegah dari keburukan, kehancuran. Wa ma'ad dunya ala darurah, kalau bersama dunia nih, memperlakukan dunia itu ala darurah, hanya sebatas kebutuhan. Jangan sampai kita terlalu berat Pak, bahwa beban dunia ini ketika menuju Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Masya Allah, inilah 4 ya, 4 kalam hikmah yang dikatakan oleh sebagian ulama ahli hikmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta izin ya, Masya Allah, kemarin maghrib isya gitu, minta izin belajar lagi gitu ya, selama 3 hari, kemarin jadi 2 hari lagi. Insya Allah
diklat, pendidikan kilat, pesantren kilat kalau bahasa kita. Jadi pengen belajar lagi gitu. Kalau belajar lama nggak mungkin, sekarang mah ini kilat-kilatan sekarang. Jadi kalau kemana Ustadz nggak ada, itu belajar lagi ya, 2 hari lagi berarti sekarang Sabtu dan Minggu, insya Allah kalau subuh, insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran Pak ya, kelancaran, aman, sehat walafiat, yang mudah-mudahan hasil ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita bisa mentasarufkan ilmu, menasr ilmu yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita diberikan lebih istiqomah lagi di dalam kaji ilmu, dan Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Dan juga minta doanya lagi buat cucu Al Ustadz Andim Yati yang sedang dirawat ya di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa